Halo semua, apa kabar? Perkenalkan saya dengan Ferran Julian dengan NIM 64200-350. Pada kesempatan di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang metode simplex. Bagaimana dengan pengertiannya, fungsi, dan juga pengaplikasiannya dalam contoh soal. Bagaimana teman-teman penasaran? Check this out. Ya, baik. Sebelum kita masuk lebih dalam tentang materi dari metode simplex ini, kita perlu tahu dulu mengenai pengertian dari metode simplex sendiri. Dan kegunaannya buat apa sih? Nah, metode simplex sendiri ini merupakan salah satu teknik penyelesaian dalam program linear yang digunakan sebagai teknik pengambilan keputusan dalam masalah pengalokasian sumber daya yang optimal. Metode ini digunakan untuk mencari nilai optimal dari banyak konstran atau pembatas dan juga banyak variabel. Jika sebelumnya kita belajar mengenai materi dari metode grafik, di mana metode grafik ini memiliki keterbatasan yang itu hanya bisa mengerjakan dari dua pembatas atau dua variabel. Nah, dalam metode simplex ini, sesuai dengan namanya, simple tapi kompleks, metode ini bisa menyelesaikan banyak konstran dan juga banyak variabel. Untuk apa? Untuk kita bisa mengambil keputusan yang optimal dalam khususnya dalam masalah pengalokasian sumber dayanya gitu loh. Nah, pada soal yang saya dapatkan untuk metode simplex ini, yaitu fungsi tujuan diminta dari fungsi tujuan ini dimaksimalkan dengan Z sama dengan 15x1 ditambah 50x2 ditambah 35x3 dengan fungsi batasan sebagai berikut. 3x1 tambah 5x2 kurang dari sama dengan 50, 4x2 ditambah 6x3 kurang dari sama dengan 60, 2x1 ditambah 5x3 kurang dari sama dengan 3. Nah, langkah pertama dalam metode simplex sendiri, kita perlu merubah seluruh fungsinya, maupun itu fungsi tujuan ataupun fungsi kendala itu sesuai dengan standarnya simplex. Yang pertama, syarat pertama itu adalah pada metode simplex itu mengubah fungsi tujuannya itu nilai kanannya itu harus 0. Nah, kalau kita lihat kan di sini fungsi tujuannya Z sama dengan 15x1 ditambah 50x2 ditambah 35x3. Nah, ini nilai kanannya masih ada nih angka-angkanya nih gitu kan. Nah, kita perlu merubah ini semua, nilai kanan itu menjadi 0. Dengan cara kita pindah ruas masing-masing angka-angka ini semua ke kiri. Sehingga kita akan mendapatkan nilai Z dikurang 15x1 dikurang 50x2 dikurang 35x3 sama dengan 0. Ini yang disebut nilai kanan karena posisinya di kanan. Lalu untuk fungsi kendalanya sendiri kita perlu ubahkan juga sesuai dengan standar simplex. Nah, dengan cara seperti apa? Nah, kita perlu lihat dulu pada simbolnya ini. Kalau misalkan kurang dari sama dengan, kita nanti akan perlu tambahkan variabel slack atau variabel surplus. Tapi kalau misalkan simbolnya itu adalah lebih dari sama dengan, nah itu kita perlu kurangkan dengan variabel slack atau variabel surplus. Nah, kebetulan pada soal ini kita dapatnya kurang dari sama dengan, jadi kita perlu tambahkan variabel slack. Sehingga kita perlu ubah nih, jadi bentuk persamaan yaitu 3x1 ditambah 5x2 ditambah S1 sama dengan 50. Nah, variabel slack ini sebutnya biasa S ya gitu ya. Karena ini ada 3, jadi akan disebut S1, S2, S3. Dan begitupun juga pada fungsi kendala yang kedua dan fungsi kendala ketiga. Kita perlu tambahkan semua sama dengan 60, yang ini juga sama 2x1 ditambah 5x3 ditambah S3 sama dengan 3. Begitu. Lalu setelah itu, kita masukkan semua fungsi tujuannya dan fungsi batasnya itu ke dalam table simplex. Nah, untuk membuat table simplex sendiri, kita perlu memperhatikan dari beberapa variabel yang ada di seluruh fungsinya. Yang pertama ada Z, ada X1, ada X2, X3, variabel S1, S2, S3, dan nilai kanannya. Nah, setelah itu kita masukkan masing-masing variabelnya itu ke dalam kolomnya. Misalkan contoh pada fungsi tujuannya Z. Nah, Z ini kan depannya 1 ya berarti ya. Ini angka 1, lalu X1 minus 15, yang X2 minus 50, yang X3 itu minus 35, karena nggak ada S1, S2, S3, jadi kita 0, 0, 0, dan nilai kanan itu 0.
Lalu pada fungsi batasannya itu juga sama. Kita nggak ada Z ya di sini ya, jadi kita nolin juga. X1-nya 3, berarti masukin 3. X2-nya masukin 5. Terus X3-nya nggak ada. Lalu adanya variabel S1, berarti kita masukin 1. 0, 0, 0 juga karena ada variabel S2 dan S3. Dan nilai kanannya 50. Begitupun juga seterusnya sampai pada fungsi batasan yang kedua dan fungsi batasan yang ketiga. Nah, langkah selanjutnya adalah setelah kita membuat kolom simplex itu, kita perlu mencari namanya kolom kunci. Nah, kolom kunci sendiri itu didapatkan dari baris Z ini nih. Mana nih nilainya yang paling kecil, yang paling negatif. Nah, pada kolom simplex ini, nilai yang paling kecil itu ada nilai yang paling negatif ada di sini, minus 50. Sehingga yang bawahnya ini, 540 ini juga disebut sebagai kolom kunci. Gitu. Lalu langkah selanjutnya adalah kita perlu mencari baris kunci. Nah, baris kunci sendiri itu ditentukan dengan nilai rasio, makanya ada kolom rasio tadi juga sebelumnya, yang paling kecil. Jadi nanti kita akan melihat nilai rasionya mana yang paling kecil. Nah, nilai rasio sendiri itu dapat dari mana sih? Nilai rasio sendiri itu didapat dari nilai kanan atau RHS. RHS itu singkatan dari right hand score. Dan juga dibagi dengan kolom kunci yang sudah kita cari tadi. Nah, pada baris Z ini tidak perlu dihitung, jadi kita langsung kepada baris kedua dan baris ketiganya juga nih, 2, 3, 4-nya. Jadi kita hitung, 50 dibagi 5, 10. 60 dibagi 4 sama dengan 15, 3 dibagi 0 tidak bisa, jadi tidak terhingga. Nah, setelah itu kita lihat nih, mana yang paling kecil. Yang paling kecil itu adalah angka 10, ya. Sehingga kita perlu buat warnain lagi nih barisnya nih. Nah, sudah selesai. Nah, setelah kita menemukan kolom kunci dan baris kuncinya, nah, kita juga harus menemukan elemen selnya. Elemen sel itu apa sih? Elemen sel itu adalah perpotongan dari kolom kunci dan juga baris kunci. Kolom kunci sudah dapat, baris kunci sudah dapat. Nah, kita tinggal lihat perpotongannya di mana. Nah, perpotongannya sendiri di angka 5 ini. Ini disebut dengan namanya elemen sel. Kita lanjut. Nah, setelah menemukan nilai elemen selnya sendiri, si angka 5 tadi ini, langkah selanjutnya adalah kita perlu mencari baris kunci baru dari masing-masing baris. Nah, langkah pertamanya itu adalah kita membuat baris baru pada yang elemen selnya. Itu tadi di baris S1 ini ya. Nah, caranya gampang. Dari nilai baris yang lama ini, 035, 01, 00, 50 ini, dibagi dengan elemen selnya. Jadi caranya 0 dibagi 5, 0. 3 dibagi 5, 3 per 5. 5 dibagi 5, 1. 0 dibagi 5, 0. 1 dibagi 5, 1 per 5. Dan seterusnya sampai nilai kanan, yaitu 50 dibagi 5 sama dengan 10. Nah, hasil ini akan digunakan terus sebagai baris baru. Gitu. Jadi ini, dan ini pun juga sekaligus sebagai baris baru dari baris S1-nya, dan juga akan digunakan juga untuk menghitung baris baru di S2, S3, dan juga nilai Z-nya. Nah, ketika kita sudah menemukan baris baru, kita perlu masukkan ke table simplex ya. Jadi seperti ini contohnya. Nah, bagaimana nih cara ngitungnya, cara ngerjainnya untuk baris S2, S3, dan Z-nya? Cover. Nah, untuk menghitung masing-masing baris itu, kita perlu mengetahui baris lamanya, lalu nanti akan dikurang dengan angka kolom baris kunci dari baris tersebut, dan dikali dengan baris kunci yang barunya gitu ya, yang tadi kita sudah hitung di awal, yang tadi barusan. Nah, langkah pertamanya itu adalah kita mengetahui ini baris lama, baris barunya juga, dan juga kita mengetahui angka kolom baris kuncinya. Nah, yang kita cari ini adalah, pertama adalah baris baru untuk si S2. Nah, kolom baris kunci yang S2 ini terdapat di mana? Angka 4. Ini di 4. 4 dapat dari mana? Yang tadi yang kita barusan cari di awal-awal tuh, yang minus 50,
4, 5, dan seterusnya itu yang tadi di awal. Cara ngitungnya gimana? Yang pertama kita perlu kalikan dulu dengan si baris baru ini. 4 dikali 0, 4. 4 dikali 3 per 5, 12 per 5. 4 dikali 1, 4. 4 dikali 0, 0. 4 dikali 1 per 5, 4 per 5. Dan seterusnya kita kalikan sampai nanti nilai kanan. 4 dikali 10, 40. Nah, dari hasil perkalian ini, nah, baris lama ini kita kurangin dengan yang perkalian ini. Caranya gampang, tinggal kurang-kurangin aja. 0 dikurang 0, 0. 0 dikurang 12 per 5 sama dengan minus 12 per 5. 4 dikurang 4, 0. 6 dikurang 0, 6. Dan seterusnya sampai nilai kanan ini. 60 dikurang 40, hasilnya 20. Begitu. Lalu gimana yang S3? Juga sama caranya. Baris lama, di baris lamanya ini kita udah dapet, terus baris barunya juga tadi kita udah potong juga dari yang awal tadi kita ketemuin. Nah, untuk angka kolom baris di baris S3 ini angkanya 0. Jadi gampang banget karena angkanya 0, jadi apapun yang dikali 0 pasti hasilnya juga 0 ya. Nah, tinggal kita kaliin aja deh. 0, 0, 0, 0 semua ya. 0 kali 0, 0, 0 kali 3 per 5, 0, 0 kali 1, 0, 0 dikali 0, 0, 0 kali 1 per 5, 0, sampai nilai kanan, 0 kali 10, 0. Setelah itu, hasil perkalian ini, nah, si baris lama ini dikurangi dengan hasil perkalian yang tadi kita kerjakan. Caranya gampang. 0 dikurang 0, 0. 2 dikurang 0, 2. 0 dikurang 0, 0. 5 dikurang 0, 5. 0 dikurang 0, 0. 0 dikurang 0, 0. 1 dikurang 0, 1. 3 dikurang 0, 3. Begitu. Nah, lalu bagaimana nih cara menghitung si baris Z-nya? Juga sama. Jadi kita sudah temukan baris lamanya dan juga baris barunya, serta si angka kolom baris kunci dari si baris Z sendiri. Caranya gampang. Yang pertama kita lakukan perkaliannya dulu ya. Minus 50 dikali 0, 0. Minus 50 dikali 3 per 5, minus 30. Minus 50 dikali 1, minus 50. Minus 50 dikali 0, 0. Minus 50 dikali 1 per 5, minus 10. Dan seterusnya sampai si nilai kanan, minus 50 dikali 10 sama minus 500. Setelah kita menemukan angka perkalian ini, nah, si baris lamanya ini akan dikurangkan dengan angka yang tadi kita sudah cari ini nih, perkalian ini. Jadi 1 dikurang 0, 1, minus 15 dikurang minus 30, 15. Ingat, minus 30 ini ketemu angka minus ini, hasilnya plus, jadi minus 15 ditambah 30, hasilnya 15. Minus 50 dikurang minus 50, minus 50 ditambah 50 jadinya hasilnya 0. Minus 35 dikurang 0, hasilnya minus 35. 0 dikurang dengan minus 10, hasilnya 10. 0 dikurang 0, 0. 0 dikurang 0, 0. Dan 0 dikurang minus 500, hasilnya 500. Dan setelah kita dapatkan seluruh baris kunci barunya, nah, kita akan membuatkan tabelnya. Nah, baru ini untuk tabel simplex yang kedua, dan pertanyaannya adalah, apakah sampai sini sudah selesai? Ya, jawabannya adalah belum. Kenapa nih Cover? Kenapa belum? Karena pada baris Z ini masih terdapat minus, yaitu di minus 35 nih, yang ini nih. Nah, kalau misalkan di baris Z ini masih ada minusnya, itu belum selesai. Jadi kita perlu hitung lagi dari awal. Nah, hitung dari awalnya ini adalah ya kita cari lagi nih dari kolom kuncinya sampai baris kuncinya sampai kita ketemu dengan elemen selnya. Di sini ya minus yang paling kecil ya jelas ya ini ya, minus 35 karena dia minus sendiri. Lalu untuk menghitung baris kuncinya caranya gampang juga, nilai kanan dibagi dengan kolom kunci. Jadi yang nilai Z juga nggak perlu dihitung, jadi 10 dibagi 0 tidak terhingga, 20 dibagi 6 20 per 6, 3 per 5 3 bagi 5, 3 per 5. Dan ini yang paling kecil ya, jadi 3 per 5. Lalu habis itu kita bikin warnain dulu nih, mana yang akan berpotongan, dan potongannya ada di sini. Dan ini akan disebut sebagai elemen sel. Jadi ini elemen selnya, ini kolom kuncinya, ini baris kuncinya, dan ini elemen selnya. Nah, setelah elemen selnya ketemu, kita hitung lagi untuk baris kunci barunya ya.
Jadi perhitungannya adalah ini 0 dibagi dengan 5 hasilnya 0, 2 dibagi 5 2 per 5, 0 dibagi 5 0, 5 dibagi 5 1, dan seterusnya sampai nilai kanan 3 dibagi 5 3 per 5. Untuk yang baris barunya juga, untuk yang X1-nya juga perlu dihitung lagi juga. Ingat, seperti tadi juga, angka kolom kuncinya juga berapa, dikalikan dengan baris barunya, hasilnya berapa, nanti dikurangin. Dari baris lama dikurangin dengan ini. Karena kebetulan ini juga angkanya 0, dikalikan dengan masing-masing ini, hasilnya juga semuanya 0, berarti baris lama dan baris barunya pasti yang jelas sama. Gitu. Yang baris 2 juga sama. Kita ketahui baris lama X2 ini 0, minus 12, 5, 0, 6, minus 4 per 5, 1, 0, 20. Baris barunya berapa? Ini kolom kuncinya juga ini ada. Tinggal kita hitung. 6 dikali 0, 0. 6 dikali 2 per 5, 12 per 5. Dan seterusnya sampai nilai kanan. 6 dikali 3 per 5, 18 per 5. Hasilnya berapa? Ini berikut hasilnya. 0 dikurang 0, 0, minus 12 per 5, dikurangin 12 per 5, minus 24 per 5, dan seterusnya 0 dikurang 0, 6 dikurang 6, 0, minus 4 per 5 dikurang 0, minus 4 per 5, 1 dikurang 0, 1, 0 dikurang 6 per 5, minus 6 per 5, 20 dikurangi 18 per 5, 82 per 5. Nah, ini dapatnya dari mana? Yang 20-nya ini kita samakan dulu penyebutnya jadi 5. Jadi 100 dibagi 5 dikurangin 18 per 5. Hasilnya 82 per 5. Gitu. Yang baris Z-nya juga sama, kita hitung lagi. Ini angka kolom baris kunci Z-nya ya, minus 35 ini. Tinggal kita kalikan lagi, minus 35 dikali 0, 0, minus 35 dikalikan 2 per 5, minus 14, dan seterusnya kita kalikan sampai nilai kanan, minus 35 dikali 3 per 5 itu minus 21. Hasilnya yang perkalian ini, kita akan kurangkan dengan ini, 1 dikurang 0, 1, 15 dikurangin minus 14, 29, 0 dikurang 0, 0, minus 35 dikurangi minus 35, hasilnya 0, 10 dikurang 0, 10, 0 dikurang 0, 0, 0 dikurang minus 7, 7, 500 dikurang 21, 521. Nah, setelah ini kita buatkan lagi table simplexnya, kita pastikan lagi sudah benar perhitungannya seluruhnya untuk masing-masing baris. Nah, baris simplex ini sudah selesai karena sudah disusun juga dan sudah selesai karena pada baris Z ini tidak ada minus. Nah, kalau misalnya nggak ada minus berarti kita nggak perlu iterasi lagi. Jadi kita iterasinya sudah selesai nih gitu. Nah, setelah itu kita tinggal membaca untuk table simplex yang sudah solusinya ini. Cara bacanya adalah kita mulai dari kanan ke kiri. Jadi yang pertama yang Z ini hasilnya 521. Apakah ada angka 1 di pada baris ini? Ada, itu berarti di sini ya. Berarti Z itu sama dengan 521. Lalu, pada nilai yang kanan ini, kita baca ini 10, hasilnya berapa? Nah, pada baris ke kirinya ini, apakah ada angka 1? Ya, ini dia. Ini pada X2 berarti si 10 ini adalah X2. Gitu. Lalu, untuk yang selanjutnya 82 per 5, apakah ada angka 1? Angka 1-nya di situ berarti dia ada di variabel select 2. Berarti variabel select 2-nya itu 82 per 5. Nah, yang 3 per 5 ini hasilnya berapa? Apakah ada angka 1 di kirinya? Ada, yaitu di X3. Itu berarti X3 itu sama dengan 3 per 5. Nah, dapat ditarik kesimpulan bahwa X1-nya itu 0, karena nggak ada sama sekali di sini ya, penyebutnya, yang menyebutkan angka tersebut. X2-nya 10, ini dia. X3-nya 3 per 5. Ini dia, karena ada angka 1. Nah, cara pembuktiannya gimana nih? Nah, fungsi Z-nya kan kita ketahui ya 521. X1-nya kita 0, X2-nya 10, X3-nya sama dengan 3 per 5. Kita perlu hitung lagi, kita perlu pastikan lagi nih, apakah benar 521 dengan X2 sama dengan 10, X3 sama dengan 3 per 5, dan X1-nya 0 itu hasilnya sama 521. Dengan cara apa? Fungsi tujuannya ini kita ambil dari soal yang tadi yang awal itu, kita masukin angkanya. X sama dengan 15X1 ditambah 50X2 ditambah 35X3. Nah, kita kalikan masing-masing, 15 dikali 0, 0,
50 dikali 10, 500. Terus 35 dikali 35 sama dengan 21. Lalu kita jumlahkan semuanya dan hasilnya ternyata sama, 521. Dan inilah dia presentasi dari saya untuk metode simplex. Kurang lebihnya mohon maaf, dan jika mohon maaf juga kalau misalnya ada yang kurang dimengerti atau terlalu cepat. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang.